Guys, kalian pernah nggak sih tidur cukup tapi berasa bangunnya tuh tetap capek gitu ya? Gue tuh kemarin kayak gitu, dan akhirnya beberapa waktu kemarin gue sempat direkomend buat pakai smartwatch itu buat ngecekin tidur kita, buat sleep tracking, dan emang lumayan ngebantu sih buat memahamin kualitas tidur tiap malamnya gue gitu. Tetapi masalahnya adalah pakai smartwatch itu gede. Dan pas banget Huawei baru aja rilis smart band baru mereka buat tahun 2023, yang mana ada fitur barunya, sleep tracking, True Sleep 3.0, dengan bentuk yang sekarang juga lebih slim gitu ya, lebih mengkotak, dan pastinya setelah dipakai tidur itu jauh lebih nyaman. Nah, itu baru satu dari beberapa fitur baru yang ada di Huawei Band 8, Huawei Band 8 ini, jadi langsung aja kita mulai pembahasannya. Let's go! Oke, langsung aja kita cek dulu dari unboxing Huawei Band 8 yang warna hitam ini ya. Nah, di bagian belakang kita bisa cekin untuk highlight-highlight dari smart band ya. Kayak pertama desain yang semakin tipis, semakin enteng, layar tapi semakin luas nih. Baterainya juga awet, plus ada fitur baru yaitu sleep tracking ya, atau monitoring untuk tidur, plus ada juga health tracking lainnya seperti yang sebelum-sebelumnya. Nah, di bagian dalam kita langsung aja cek perlengkapannya. Ada pertama untuk ngecas smart band-nya dengan ujung magnetik, dan ada port untuk USB-nya itu USB-A. Ada kartu garansi juga, plus ada manual book-nya. Nah, ini dia untuk smart band Huawei Band 8-nya. Desain sekarang emang lebih mengkotak ya dari generasi sebelumnya yang lebih melengkung, dan sekarang juga jadi lebih tipis plus lebih enteng lagi. Strapnya juga punya sistem quick release ya, lepas pasang yang lebih simple, artinya bakal gampang untuk digonta-ganti. Nah, langsung aja kita hidupkan, dan smart band ini udah pakai Harmony OS-nya Huawei. Nah, sekarang kita pairing dulu ke smartphone dan kita bahas lengkapnya. Oke, jadi ini dia Huawei Band 8 ya, udah terpairing dengan smartphone. Ini gua pairingnya ke Huawei P50 Pro, tapi ini juga kalian bisa pairing ke smartphone lain kayak iOS ya. Pakai iPhone itu bisa, pakai Android biasa itu juga bisa lewat aplikasi Huawei Health. Nah, sekarang kalau kalian bisa lihat nih, dari segi bentuk memang dia mengkotak banget ya. Jadi lebih slim juga, dan layarnya juga jadi lebih center gitu, bezelnya jadi lebih tipis. Dan kalau dicek ini dari segi bobot juga lebih ringan lagi dibandingkan sebelum-sebelumnya. Sekarang jadi 14 gram dengan ketebalan ini 8,9 mm, jadi nggak sampai 1 cm. Layarnya ini ukurannya 1,47 inci untuk AMOLED display-nya ya. Oke, untuk pilihan watch face-nya sendiri ini juga sudah lumayan banyak. Kalau kalian tinggal tekan aja, ini bisa diganti-gantiin dari sini. Dan setiap watch face ini sekarang juga punya integrasi untuk always on display. Bisa kita tutup nih. Tuh, dia jadi akan berubah sesuai dengan si watch face-nya. Jadi dia lebih terintegrasi sekarang dengan always on display. Cuma memang kalau kalian download desain-desain baru yang ada di aplikasi Huawei Health ini ya, dia akan nggak semua punya always on display-nya nih. Nah, buat kalian yang pengen download watch face baru, ini kalian tuh bisa cari dengan keyword. Kalau gua pengen yang gratis, itu keywordnya adalah free. Oke, kalian pakai keyword free, tinggal search aja. Nanti dia akan nongol nih ya, pilihan-pilihan yang gratis. Nah, jadi lumayan banyak juga pilihan gratis, tapi ada juga memang yang banyaknya itu adalah yang berbayar. Nah, untuk Huawei Band 8 sendiri, kalau kalian pengen beli nih ya, si watch face-nya ini, itu dia ada diskon sampai 70% ya, buat kalian yang beli Huawei Band 8 ini. Jadi dicek aja promonya, nanti gua taruh linknya di bawah. Oke, sekarang kita lihat untuk fitur-fiturnya ya. Pertama, kalau kalian swipe ini ke kiri ke kanan, dia ada fitur kayak cards gitu. Jadi kalian bisa atur nih semua ya. Dari yang pertama adalah si jamnya sendiri. Kalau kalian swipe ke kiri, itu ada cuaca sama ada remote buat musik. Jadi kalau kalian main musik, kalian bisa next rewind-nya itu di bagian bawah sini. Untuk senternya sendiri, kalau kalian swipe dari atas itu bisa ke control center ya. Jadi pilihannya juga banyak banget nih control centernya. Ada timer, alarm, semua, flashlight, ada mode buat tidur juga ada di sini. Karena ini utamanya tuh adalah si mode tidur, nanti gue bahas juga. Kita swipe ke bawah, ini ada si notifikasi ya. Oke, nah kita swipe ke kiri, ini ada heart rate-nya. Ini karena gue masih pagi, gue baru pakai, jadi baru ada satu tracking. Tapi dia akan nge-track selama 24 jam untuk health tracking-nya ya. Jadi tetap sama dengan sebelum-sebelumnya. Lanjut di sebelah ada SpO2, kadar oksigen dalam darah. Ini juga dicek 24 jam di sini secara otomatis. Dan yang baru adalah ini dia, sleep tracking, di mana dia pakai True Sleep 3.0 ya, algoritma baru dari Huawei. Dimana kalau kalian pakai tidur, di sini kalian bisa baca nanti data-data lengkap daripada tidur kalian, kualitas tidur kalian seperti apa, terus beberapa jam kalian kayak light sleep, deep sleep, sama REM sleep, atau kayak tidur mimpi itu kayak gimana tuh kalian bisa cek semua dari sini ya. Oke, dan terakhir ini dia untuk data-data standar ya, kalori yang kalian pakai, stand-nya, olahraganya, berapa menit, dan step-nya ada berapa.
Sip, jadi itu tadi ya untuk showcase sedikit ya daripada si Huawei Band 8 secara desain dan fitur-fitur utama. Oh ya, kalau kalian klik ke dalam nih, kalian bisa cekin aplikasi juga nih ya. Jadi aplikasi-aplikasi yang ada di sini itu semua bisa remote shutter juga untuk kamera ya. Jadi kalau kalian pakai smartphone itu bisa dipakai ini sebagai kayak klik untuk fotonya ya. Dan ya beberapa yang lainnya lagi bisa juga kalian cek di sini. Sip, nah sekarang kita akan pakai buat gua biar bisa bahas lebih lengkap lagi di segmen berikutnya. Oke, so udah kurang lebih semingguan gua ngetesin Huawei Band 8 ini dan ada beberapa poin yang gua pengen share ke kalian. Yang pertama pastinya dari segi fitur, terutama fitur barunya yaitu si True Sleep 3.0 Sleep Tracking ya. Kayak yang gue bilang tadi di awal, itu beberapa waktu belakangan pakai smartwatch buat nge-track tidur gue, yang mana rada nggak nyaman. Belum lagi gue tidurnya nakal gitu ya, bisa rada bahaya, mungkin takutnya menghantam orang gitu kan kalau pakai jam tangan, terutama smartwatch gue tuh gede gitu. Nah, kalau sekarang dengan pakai smart band itu jadinya ya udah lebih nyaman, udah lebih aman, dan pastinya ya karena kecil banget tuh kayak berasa nggak pakai apa-apa gitu, nggak aneh gitu. Kalau gue kadang pakai smartwatch tuh berasa aneh gitu kalau tidur gitu kan, dan harus ganti-ganti strap biar dapet yang nyaman gitu kan. Kalau ini ya udah pakai gini aja tuh udah nyaman banget. Nah, dari segi data yang ditampilin juga itu kurang lebih lengkap ya, sama dengan yang sebelum-sebelumnya gue pakai di smartwatch, kayak ada light sleep, ada deep sleep, sama ada REM sleep. Nah, arti dari tiap komponennya itu juga dijelasin di sini, dan yang paling menarik itu adalah sebenarnya REM sleep, yang mana singkatan dari Rapid Eye Movement, REM-nya itu ya, REM. Yang bisa dibilang itu adalah periode kita mimpi guys, di dalam tidur kita. Nah, di sini tertulis penjelasannya yang mana saat kita mimpi, kalau di REM sleep itu biasanya kita tuh nggak bisa lari dan nggak bisa teriak ya. Karena kenapa? Karena pada saat REM sleep, otot-otot yang ada di badan kita itu paralyzed, apa sih, kayak istirahat lah bisa dibilang kali, jadi nggak bergerak. Ya intinya dengan kita pakai si sleep tracking, kita tuh bisa menganalisa kualitas tidur kita. Dan ya gue sendiri puas sih dengan data yang dikasih, plus ada skornya juga, yang jadi bisa gambaran kualitas tidur keseluruhan kita. Oke, kalau ngomongin smart band, ngomongin wearables, pasti baterai juga jadi kendala ya, karena bentuknya udah kecil. Gimana kalau yang satu ini? Selama pengetesan gue untuk seharian, posisi always on display itu memakan sekitar 15%. Sedangkan kalau always on display mati itu cuma setengahnya aja, di sekitar 7-8%. Sesuai sama klaimnya Huawei kalau bisa dipakai 2 minggu. Tapi 2 minggunya dalam posisi AOD off ya. Nah, ketika dipakai sleep tracking itu berkurangnya dikit banget, sekitar 2-3% aja, tergantung ya berapa lama kalian tidur juga. Nah, satu lagi yang baru di Huawei Band 8 ini adalah fitur fast charging ya, yang mana klaimnya Huawei itu ngecas 5 menit aja bisa dipakai 2 hari. Dan gua tes emang benar, ngecas 5 menit itu udah bisa sekitar 15%, yang mana ya kalau kalian pakai tadi dalam kondisi AOD off bisa 2 harian, dan pas gua cas 15 menit itu udah nambah 50%. Jadi aman banget, ngecas bentar aja udah bisa dipakai buat lama lagi, nggak harus sering dicas. Dan ya satu lagi yang paling suka ditanya adalah quick reply gitu ya. Misalnya kita lagi ada WhatsApp, ada Instagram DM gitu kan. Itu bisa dipakai di Huawei Band 8 ini, tapi cuma bisa di smartphone Android dan Huawei aja. Kita juga bisa custom balasan chatnya lewat aplikasi si Huawei Health tadi di bagian quick reply, dan tinggal di drag aja ke atas. Itu bisa dipakai juga di beberapa aplikasi lain tadi ya. Yang kategori sosial media itu harusnya bisa. So yes, I think that's it. Itu tadi Huawei Band 8. Selain yang dibahas-bahas tadi, rasanya fitur-fiturnya kurang lebih sama dengan versi sebelumnya ya. Rangkumannya gini aja, Huawei Band 8 itu desainnya baru ya, lebih slim, lebih enteng, layarnya juga berasa lebih luas karena posisinya semakin di tengah gitu ya. Pas dipakai kayak lagi nggak pakai apa-apa sih kalau kalian pakai tidur, nyaman banget. Fitur sleep tracking True Sleep 3.0 juga lengkap, kemudian fitur quick reply juga udah bisa tadi ya di sosial media, dan walaupun memang itu belum bisa dipakai buat angkat telepon, tapi bisa dipakai buat kontrol musik. Ada fast charging 5 menit buat 2 hari, watch face-nya juga banyak, ditambah dengan integrasi always on display-nya juga yang semakin oke ya. Health tracking lengkap, ada 100 mode-mode olahraga, dan terakhir nggak lupa smartband ini kompatibel dengan smartphone apapun itu. Mau itu Harmony OS, mau itu iOS, ataupun Android. Catatan aja buat kalian yang pakai Android, harus download aplikasi Huawei Health-nya yang di online ya, bukan yang di Play Store, karena yang di Play Store udah nggak update lagi. So yes, thank you so much guys for watching. Kalau ada yang mau ditanyain soal si Huawei Band 8 ini, langsung aja di komen di bawah. Like kalau kalian suka videonya, subscribe ke Passion Attack YouTube channel, hidupin notification-nya, dan yes, itu aja. Nama gue Malvin. I'll see you guys on my next video. Ciao!
tidur. Itu penting, guys.